Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mira Herawati dengan nomor induk mahasiswa saya 1022-2015 dari kelas C1 Akuntansi. Di sini saya akan membahas materi dari mata kuliah Sistem Transaksi Keuangan Digital pada pertemuan ke-13 tentang Enterprise Resources Planning atau ERP. Pengantar ERP, yang pertama, ERP adalah sistem informasi untuk mengidentifikasi dan merencanakan sisi sumber daya yang dibutuhkan perusahaan untuk digunakan, dibuat, dikirim, dan dihitung secara efisien dan dapat merespon kebutuhan pelanggan dengan lebih baik. Yang kedua, konsep ERP dapat dijalankan dengan baik jika didukung aplikasi dan infrastruktur komputer baik HW atau SW, sehingga pengelolaan dapat dilakukan dengan mudah. Yang ketiga, sistem ERP adalah sekumpulan paket sistem informasi yang dibangun dan diimplementasikan sebagai fasilitator terwujudnya konsep ERP di suatu organisasi. Yang keempat, sistem ERP mengidentifikasi semua sistem yang ada di suatu organisasi, baik sistem informasi finansial maupun non-finansial. Di sini ada enterprise dan resource. Enterprise, maka enterprise tidak bisa diwakili oleh organisasi atau perusahaan. Enterprise digunakan untuk menggambarkan situasi bisnis secara umum dalam satu entitas korporat dalam berbagai ukuran, mulai dari bisnis ukuran kecil hingga bisnis raksasa. Resource secara singkat dapat diartikan menjadi sumber daya. Dalam kaitannya dengan enterprise, resource dapat berupa aset perusahaan yang meliputi aset keuangan, SDN, konsumen, supplier, order, teknologi, dan strategi. Tujuan dan perannya dalam organisasi, tujuan sistem ERP adalah untuk mengkoordinasi bisnis organisasi secara keseluruhan. ERP merupakan software yang ada dalam organisasi perusahaan. Yang pertama untuk otomatisasi dan integrasi banyak proses bisnis. Yang kedua membagi database yang umum dan praktek bisnis melalui enterprise. Yang ketiga menghasilkan informasi yang real time. Dan yang keempat, memungkinkan perpaduan proses transaksi dan kegiatan perencanaan. 5 tahapan evolusi RRP. Tahapan yang pertama, Material Requirement Planning atau MRP, cikal bakal dari ERP dengan konsep perencanaan kebutuhan material. Tahapan yang kedua, Closed Loop MRP, sederetan fungsi dan tidak hanya terbatas pada MRP, terdiri atas alat bantu penyelesaian masalah prioritas dan adanya rencana yang dapat diubah atau diganti jika diperlukan. Tahapan yang ketiga, Manufacturing Resource Planning, MRP3, pengembangan dari Closed Loop MRP yang ditambahkan 3 elemen. Tahapan yang keempat, Enterprise Resource Planning, perluasan dari MRP2, yaitu pada beberapa proses bisnis. Dan tahapan yang kelima, Entertain RRP, ERP2, pengembangan dari ERP yang diluncurkan tahun 2000 serta lebih kompleks dari ERP sebelumnya. Manfaat sistem ERP yang pertama menawarkan sistem integritas di dalam perusahaan sehingga proses dan pengembalian keputusan dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien. Yang kedua, memungkinkan melakukan integritas secara global. Yang ketiga, menghilangkan kebutuhan pemutakhiran dan koreksi data seperti yang terjadi pada saat sistem yang terpisah. Yang keempat, memungkinkan manajemen mengelola operasi dan tidak memotir saja dan lebih mampu menjawab semua pertanyaan yang ada. Kelima, membantu melancarkan pelaksanaan manajemen rantai pemasok serta memadukannya. Keenam, memfasilitasi hubungan komunikasi secara internal dan eksternal dalam dan luar organisasi. Di sini ada keuntungan ERP, kelemahan ERP, dan implementasi ERP. Keuntungan yang pertama penurunan investor, yang kedua penurunan tenaga kerja secara total, yang ketiga peningkatan service level, dan yang keempat peningkatan kontrol keuangan. Kelemahan yang pertama terbatasnya kustomisasi dari software ERP, yang kedua sistem ERP sangat mahal, ketiga sistem dapat terlalu kompleks jika dibandingkan dengan kebutuhan pelanggan,
Implementasi yang pertama, implementasi sistem ERP tergantung pada ukuran bisnis, ruang lingkup dari perubahan dan peran serta pelanggan. Yang kedua, perusahaan membutuhkan jasa konsultasi, kustomisasi, dan jasa pendukung. Yang ketiga, migrasi data. Pendekatan implementasi ERP, yang pertama The Big Bang, strategi penerapan seluruh modul dalam paket ERP secara simultan seluruh fungsi perusahaan. Yang kedua, step by step, staggered approach, melakukan implementasi sedikit demi sedikit. Tahap selanjutnya berkonsentrasi implementasi modul yang terkait. Yang ketiga, Smelbang atau pilot approach, pembuatan model implementasi pada salah satu site atau fungsi perusahaan sebagai pilot project dan diteruskan ke fungsi atau site yang terkait. Kendala implementasi ERP, yang pertama teknis, masalah bahasa dan perubahan dari modul hard copy menjadi modul display. Yang kedua budaya, implementasi ERP yang berbasis penggunaan teknologi menuntut perubahan-perubahan yang harus dilakukan karyawan. Yang ketiga politik, kendala berasal dari dalam atau luar Departemen IT, karyawan IT merasa pekerjaannya akan hilang, karyawan di luar Departemen IT merasa terancam karena sebagian pekerjaan akan dilakukan oleh software ERP. Memilih sistem ERP. Yang pertama, proses pemilihan software ERP sebaiknya dilakukan dengan melakukan beberapa tahap analisis strategi bisnis, analisis sumber daya manusia, infrastruktur, dan software. Yang kedua, analisis strategi bisnis, melihat level kompetisi di pasar dan diharapkan pelanggan keuntungan kompetitif yang ingin dicapai. Ketiga, analisis sumber daya manusia. Identifikasi personel yang akan menginterpretasikan dan yang akan menggunakannya. Yang keempat, analisis infrastruktur, kelengkapan infrastruktur yang sudah ada, budget untuk infrastruktur. Kelima, analisis perangkat lunak. Dan yang keempat, gagalnya ERP, waktu dan biaya implementasi yang sudah tersedia. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang jelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.